Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini cerah suasananya, insya Allah diparingi sehat sedanten ya Bu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyak bencana yang menimpa saudara-saudara kita, tanah longsor, banjir bandang, nggih. Alhamdulillah kula panjenengan taksih diparingi selamat lan sehat. Kalau dulu orang berpikir bencana banjir di musim hujan itu hanya daerah bawah, daerah rendah, sekarang yang tertimpa bencana banjir bandang malah mereka yang di gunung. Ibrohnya napa Bu? Pelajarannya napa Pak? Ya. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman kalau kita melakukan perbuatan dosa kemudian Allah tidak akan menimpakan bencana. Dimanapun kita berada, Allah bisa mendatangkan dan menghadirkan bencana itu dengan cara Allah yang kita tidak duga sebelumnya. Ala kulli hal Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sinaosa kula panjenengan diparingi sehat, diparingi selamat. Hari ini kita tidak diuji dengan musibah dan bencana, mari kita tetap dituturi wong tua ke eling lan waspada. Tetap ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala lan waspada, yang artinya tetap hati-hati. Bahasa Arabnya itu at-taqwa wal warok. Takwa dan warok. Takwa itu ya artinya hati-hati, warok ya hati-hati. Takwa yang artinya berhati-hati. Setiap langkah kita, jawane napa niku Bu? Ya.
ngomong sak ngomong, setiap kita berbicara maupun berbuat itu harus selalu didasari pada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah berusaha untuk berhati-hati, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ngugemi syariat Gusti Allah, kok isih kena bencana, masih diuji Allah dengan musibah, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Musibah menika kabeh saking ngersane Gusti. Kita harus bersabar. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman, yakin dan percaya bahwa musibah itu datangnya dari Allah, kemudian manusia bertawakal, pasrah itu jawabannya nopo? Sumarah. Ar-ridho wa taslim, ridho dan sumarah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman bahwa musibah itu dari Allah, kemudian dia tawakal, dia ridho, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahdi qalbah. Ati niku bapak-bapak sekalian, kalau orang itu dapat musibah kemudian ridho dan pasrah tawakal kepada Allah, Allah paringi petunjuk, Allah terangi atine, hatinya manusia yang menerima musibah itu tetap padam, orang peteng, tidak stres kemudian melakukan berbagai hal yang tidak baik. Insya Allah orang yang percaya semua musibah itu dari Allah, tawakal kepada Allah, ridho dan taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap perilakunya, ucapannya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, namun begitu kita tetap berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari semua mara bahaya dan musibah. Baik itu musibah dalam urusan dunia kita maupun musibah dalam urusan agama kita. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita surat Ali Imran ayat yang ke 68. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna aulan nasi, sak temene wong sing paling perek
bi Ibrahim karo Nabi Ibrahim lalladzina tabauhu ya kuwe wong sing pada melu karo dheweke Nabi Ibrahim wa hadzan nabiyyu lan nabi kiye maksudipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu lan wong sing padha iman wong-wong Islam ya. Wallahu waliyul mukminin Gusti Allah iku Gusti Allah kuwe waliyul mukminin waline pengayome wong-wong sing padha iman wong mukmin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya ayat ke-69 waddat ta'ifatum min ahlil kitabi segolongan taifah niku segolongan sekelompok jawane napa segolongan iya segolongan lah ya segolongan min ahlil kitabi segolongan ahli kitab waddat ta'ifatum min ahlil kitab waddat niku kepingin ingin kepingin ya segolongan ahlul kitab kepingin lau yudillunakum kepingin nyesatna sesat niku napa nggih jawane nyasarna ya nyasarna ko kabeh wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun wa ma yudilluna dheweke wong-wong ahlul kitab ora nyasarna illa anfusahum sakliyane awake dewek wa ma yasurun ning dheweke ora pada rumangsa ora krasa ora rumangsa ya ahlal kitab hai ahlil kitab lima takfuruna bi ayatillahi kenang apa kok kabeh pada kufur ingkar maring ayat-ayate Gusti Allah wa antum tasyhadun padahal iki napa wa antum tasyhadun mangkane kok kabeh ngerteni ngerteni niku napa weruh tasyadun ngerti ya. Hai ahlul kitab kenang apa lima takfuru nabi ayatillahi kenang apa kok kabeh pada ingkar maring ayat-ayate Gusti Allah wa antum tasyadun ya. Padahal kok kabeh ngerteni ya ahlal kitabi hai ahli kitab lima talbisunal haqqa kenang apa kok kabeh pada nyampur al haqqa
perkara sing bener bil batil karo kebatilan wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun wa taktumul haqqa lan kok kabeh padha ngumpetna al haq ngumpetna sing bener wa antum ta'lamun padahal kok kabeh pada ngerti. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi lan segolongan ahli kitab ngucap aminu pada percaya kok kabeh billadzi unzila alal ladzina amanu maring apa sing diturunake maring wong-wong mukmin wong-wong sing pada iman wajahan nahari ning kawitane awan maksudnya kawitane awan itu napa sih Pak? Sedurunge awan diwiwiti esok lah. Wajahan nahari wakfuru lan pada kufura pada ingkara akhirahu neng pungkasane akhir niku pungkasan nggih pungkasane dina pungkasane awan sore angel temen bahasa deh akhirahu akhiran nahar maksudnya siang nahar itu ya artinya siang jadi artikan siang la'allahum yarji'un kan supayane wong-wong mau wong-wong Islam pada bali kafir yarji'un bali maksudnya bali kafir ya, wong-wong Islam kon pada bali kafir ayat 72 sampai 72 dulu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tadi terjemahan, kita coba terjemahkan bahasa Jawanya. Jadi ayat ke 68 inna aulan nasi bi Ibrahima orang-orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim. Jadi ini melanjutkan pembahasan kemarin ayat ini ya, penutup pembahasan kemarin yang membahas bahwa antara orang Yahudi dan Nasrani itu ada perdebatan, eyel-eyelan ya. Eyel-eyelannya apa Bu? Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Jadi orang Yahudi berada di atas keyakinannya karena yakin mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sementara orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani.
Mereka berpegang teguh kepada agama Nasrani karena yakin sebagai pengikut pelanjut dari agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian oleh Rasulullah ditengahi. Bagaimana mereka mengklaim pengikutnya Nabi Ibrahim, padahal akidah keyakinan yang mereka ikuti bertentangan dengan keyakinan akidah yang dimiliki atau diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang berpegang teguh kepada tauhid. Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi atau Nasrani, itu justru terjerumus pada akidah keyakinan syirik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini setelah membantah klaim orang-orang Yahudi, wa makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kemudian Allah turunkan ayat inna aulan nasi bi Ibrahim, orang atau manusia yang paling berhak mengklaim Nabi Ibrahim adalah satu, alladzina taba'uhu, orang yang benar-benar mengikuti akidahnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim itu orang-orang yang tidak jatuh pada perbuatan syirik, mempertuhankan selain Allah, menganggap Tuhan punya anak, atau menganggap orang soleh atau nabi mereka sebagai Tuhan selain Allah dan sebagainya. Ya. Intinya orang yang berhak atau paling berhak untuk mengklaim Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dalam masalah akidah tauhidnya. Yang kedua, wahadan Nabi ini yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang melanjutkan kemudian misi akidah tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga adalah walladzina amanu, orang-orang Islam. Ya. Karena orang Islamlah yang berpegang teguh kepada akidah tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, kecuali kalau orang yang mengaku Islam tapi akidahnya menyimpang, menganggap selain Allah itu sebagai Tuhan, nah, itu masalah, atau mempertuhankan selain Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, berikutnya adalah topik baru,
Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dialog yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, perdebatan yang terjadi tentang ketuhanan Nabi Isa, kemudian tentang Nabi Ibrahim. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, topik pembahasan berikutnya adalah waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi, orang-orang ahlul kitab itu ingin sekali lau yudillunakum, kalau mereka itu bisa menyesatkan kalian orang Islam. Jadi setelah adanya dialog, diskusi, debat, ya, sampai Rasulullah pun menantang mereka untuk mubahalah, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani itu. Kalau dialog, debat, diskusi itu terjadi, apakah kemudian orang atau manusia itu begitu saja berubah keyakinannya dan menerima yang benar? Tidak. Tidak selalu debat atau dialog itu kemudian membuahkan hasil seseorang yang salah, kesasar, itu kemudian mau ditunjuki kepada jalan yang benar. Tapi sebaliknya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu justru ingin menyesatkan Rasulullah dan para sahabat, menyesatkan orang-orang Islam, mengembalikan orang-orang Islam untuk murtad lagi, keluar dari agamanya. Padahal mereka tidak bisa menyesatkan orang Islam, tidak bisa, apalagi menyesatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru mereka menyesatkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai orang-orang ahlul kitab, kenapa kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah sementara kalian menyaksikan? Kalian mengingkari ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab kalian sendiri, yang menerangkan tentang kebenaran bahwa akan ada Rasul terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mereka menyaksikan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapan mereka, tapi mereka mengingkari. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kalian yang membaca kitab kalian yang menerangkan tentang sosok Rasulullah, Nabi akhir zaman, tapi di saat yang sama kalian bertemu dengan Nabi Muhammad malah kalian mengingkari. Lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Kalian menyaksikan mujizat-mujizatnya Rasulullah, kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, penjelasan Rasulullah tentang Nabi Isa, penjelasan Rasulullah tentang Maryam, penjelasan Rasulullah tentang tauhid, tetapi justru
mereka mengingkari. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan cuma mengingkari kebenaran yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi mereka di dalam kitab suci mereka, tapi mereka malah menginginkan orang Islam itu keluar dari akidahnya yang benar, murtad kembali, balik musyrik seperti mereka juga. Nah, ini yang kita harus pahami bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Dialog dengan umat beragama lain, berdiskusi, membahas tentang akidah yang benar, mana keyakinan yang benar, mana tauhid yang benar, itu bagus. Tetapi tidak selalu hasilnya itu adalah orang mengikuti yang benar. Enggak, tidak selalu mengikuti yang benar. Dalam hati kecilnya ingin, dalam hati kecilnya mengakui yang benar, tetapi belum tentu mau mengikuti. Justru kadang malah orang itu ingin agar orang-orang yang beriman itu balik murtad. Nah, inilah yang dibongkar oleh Allah dalam pembahasan ayat ke 69 ini. Obsesi atau keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk memurtadkan orang Islam kembali. Ya. Saya ulangi, jadi Allah menjelaskan tentang keinginan, obsesi, rencana orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani untuk memurtadkan orang-orang Islam. Jadi pembahasan topiknya begitu. Bagaimana rencana memurtadkan orang Islam? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang kita bisa lihat di ayat ke-71. Trik atau manuver orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, untuk memurtadkan orang Islam. Orang Islam itu akidah tauhidnya sudah bagus, sudah benar. Ya. Kalau diskusi dengan mereka tentang keyakinan, tentang akidah, yang paling gamblang jelas tauhidnya adalah orang Islam. Tetapi orang-orang ahlul kitab yang mengaku berpegang teguh pada kitab suci, tidak mengakui kebenaran akidah tauhid agama Islam, tidak mau mengikuti orang-orang Islam, mengubah keyakinannya yang salah, tetapi justru ingin memurtadkan orang Islam. Caranya dibongkar oleh Allah. Ya ahlal kitabi, hai orang-orang ahlul kitab, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Nasrani, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Itu trik orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam rangka untuk menyesatkan umat Islam, yaitu dengan cara mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Bagaimana
Talbis. Apa talbis itu? Mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil itu membuat orang Islam murtad lagi. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kadang-kadang yang kita perlu waspada. Ya. Kalau zaman sekarang apalagi. Ya. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita sering mendengarkan ya, bahwa ajaran Islam itu dianggap radikal, apa? Keras, ya, keras. Maka kemudian digaungkan ya, di tengah-tengah umat Islam bahwa semua agama baik, Tuhannya sama, sing disembah wong Islam, sing disembah wong Kristen, sing disembah wong Yahudi, sing disembah wong Hindu, sing disembah wong Buddha, sing disembah wong Konghucu. Wong Konghucu punya sembahan enggak ya? Saya juga enggak tahu ya. Pokoknya yang disembah manusia, kalau manusia itu beribadah, menyembah apapun nama agama dan kepercayaannya, dianggap Tuhannya sama. Bagaimana orang Islam yang menyembah Allah disamakan dengan orang yang menyembah Tuhan yang disalib? Bagaimana disamakan dengan mereka yang menyembah arca? Bagaimana disamakan dengan yang menyembah kuburan? Bagaimana disamakan dengan mereka yang menyembah Nyi Roro Kidul? Ada yang menyembah Nyi Roro Kidul? Mbok Ana, ya, Mbok Ana. Dengan membuat kesimpulan Tuhannya sama, yang beda hanya menyebutnya. Nah, itu namanya talbisul haqqo bil batil. Tuhan yang hak, yang benar dengan Tuhan yang salah dicampur adukkan, seakan-akan semuanya Tuhan itu sama, hanya beda namanya. Alasannya demi persatuan. Ada lagi alasannya apa? Demi nasional. Loh, nyong kan wong nasional gitu. Kalau sudah bilang wong nasional itu kayaknya gudune terus agama itu kudu kabeh pada gitu. Lah ini kan salah kaprah. Dia membuatkan Bu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita sebagai orang Islam perlu berhati-hati. Ini trik orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Ajaran Nabi Ibrahim tauhid itu jelas. Ya. Ini Tuhanku, matahari, bulan, bintang. Oh, ora bisa. Patung-patung yang disembah masyarakat pada waktu itu, ya, Nabi Ibrahim kaumnya menyembah patung, ya Pak. Apa kemudian Nabi Ibrahim ikut menyembah patung? Enggak. Loh, kok kemudian zaman sekarang patung disalib,
dijadikan Tuhan, dianggap Tuhan, kemudian mengaku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Enggak, ya. Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Maksudnya Nasrani itu terjerumus ke dalam syirik, penyimpangan akidah, sementara Nabi Ibrahim itu mengajarkan akidah tauhid. Begitu juga Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Mereka menganggap mengikuti akidah tauhidnya orang-orang, tauhidnya Nabi Ibrahim. Padahal orang-orang Yahudi menyimpang dalam masalah tauhid. Ya, pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, menganggap Uzair anak Tuhan. Ya. Nabi Ibrahim nggak pernah mengajarkan Tuhan punya anak. Tuhan Esa, Tuhan satu, tunggal, ya sudah, ahad. Nah, begitulah yang terjadi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mencoba mencampur adukkan antara paham syirik dengan paham tauhid untuk mengelabui orang Islam. Nah, orang Islam itu jelas panduannya, kitab sucinya, itu jelas. Maka upaya untuk merusak pemahaman umat Islam itu selama Al-Quran, hadis masih ada, para ulama-ulama, dai-dai yang jujur masih ada, maka umat Islam tidak bisa dikelabui, ya, dalam masalah akidah tauhid. Karena apa? Akidah tauhidnya umat Islam itu gamblang, jelas. Saya lanjutkan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Begitu juga kalian menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa ini? Kebenaran tentang kedatangan Rasulullah, Nabi akhir zaman, itu disembunyikan oleh orang-orang ahlul kitab. Wa antum ta'lamun, padahal mereka tahu kebenaran. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, salah satu cara untuk mengaburkan pemahaman itu adalah kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Satu talbis, kedua kitmanul haq, ya. Cara menyesatkan umat Islam agar umat Islam itu murtad lagi itu dengan mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Ya. Yang kedua dengan cara menyembunyikan kebenaran. Maka sekarang dalam masalah ritual ibadah, orang-orang yang mencoba mencampur adukkan ibadahnya orang Islam dengan ibadah agama lain, pasti akan ada ulama dan dai yang menentang terus. Itu pasti. Tapi yang ikut ritual dicampur aduk, ritual gaduh-gaduh, itu ya ada. Artinya memang upaya untuk menyesatkan dan murtadkan orang Islam itu ada hasilnya, tapi nggak mungkin semua orang Islam akan murtad begitu. Ritual jadi gaduh-gaduh. Ya. Natalan campur solawat, solawatnya dengan irama apa jenenge lagu gereja misalnya begitu. Itu kan bikin orang awam bingung, tapi yang ikut
ke bawah itu bangga, saya kan muslim nasional, Islam nasional. Jadi kayaknya kalau sudah bilang nyong Islam nasional tuh wis paling bener gitu ya. Ngajine sing wis hakikat gitu, wis pol. Nah ini masalah. Walaupun itu ada hasilnya, saya sampaikan tidak akan bisa memurtadkan orang Islam semuanya. Tidak akan bisa. Karena akidah Islam itu jelas kok. Tata cara ibadahnya jelas. Kalau dibikin gaduh-gaduh, ritualnya gaduh-gaduh, dikatakan Tuhannya sama, atas nama toleransi, moderasi, beragama dan sebagainya, ya. Saya katakan pasti cara-cara seperti itu memurtadkan umat Islam tidak bisa, ya. Wala yudilluna illa anfusahum. Mereka yang berusaha menyesatkan umat Islam dengan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, Allah katakan apa? Wa ma yudilluna illa anfusahum. Sing tambah sesat itu yang bikin talbis, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan itu. Itu yang tambah sesat. Hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Kalau orang Islam yang benar, ulama yang benar tidak akan bisa disesatkan dengan cara-cara seperti itu. Dimanipulasi antara yang benar dengan yang batil. Kalau Anda ingin apa namanya? Ibadahnya itu dengan nyanyi-nyanyi lagu gereja yang enak, tapi orang Islam enggak. Kalau ini masjid, selama saya masih jadi imamnya, gaya ampun ngantos nggih Pak nggih, ampun ngantos salat pun dicampur aduk karo apa ini. Loh, kalau ada orang yang punya keyakinan lain, ya, Tuhannya itu arca atau apalah namanya, ndak tahu, ya, tempat ibadahnya buah apa ning candi, terserah, silakan ibadah di tempat ibadah Anda sendiri. Tapi kalau tempat ibadah kami, tata cara ritual ibadah kami, Tuhan yang kami sembah, jangan dicampur adukkan, dikatakan sama. Kemudian dibuat fikih lintas agama. Iki fikih tata cara ibadahnya dioplos gitu, nggak bisa. Umat Islam sudah punya tata cara sendiri, keyakinan sendiri. Nah, jadi mencampur adukkan, dan yang kedua menyembunyikan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, ya, salah satunya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengguncang akidah umat Islam itu meyakini betul bahwa kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinubuatkan, sudah diceritakan kepada umat-umat sebelumnya, kepada Nabi sebelumnya, di kitab suci sebelumnya. Nah, mereka ubah, mereka tahrif, mereka apa namanya? Mereka selewengkan kitab suci sebelumnya, kemudian digunakan untuk mengguncang umat Islam. Mana buktinya kalau Nabi Muhammad ada di kitab kami? Mana buktinya? Sehingga umat Islam jadi ragu-ragu. Saya lanjutkan.
Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi, ada trik lain. Ini juga lebih dahsyat lagi, ya. Ada trik lain untuk membuat orang Islam kafir murtad lagi. Apa yang mereka lakukan? Baqalat ta'ifatun min ahlil kitab, orang-orang ahlul kitab itu menyarankan, ya, bilang kepada sesama mereka, aminu billadzi unzila ala ladina amanu wajhan nahar. Ya. Kamu masuk Islam, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang Islam itu. Esok, ya, esok masuk Islam. Engko sore nih, kue murtado, gitu. Ya, jadi ya tidak harus esok masuk Islam terus sore langsung kafir kayak gitu, jangan begitu, konangan gitu loh. Ya, ini apa namanya, untuk menggambarkan ya betapa dasarnya tipu daya, manuver atau intrik mereka untuk menyesatkan dan memurtadkan orang Islam. Kamu masuklah pagi itu masuk ke agama Islam, belajar Quran, ya, sampai pintar Al-Quran, tapi nanti murtad lagi. Dijamin ada orang-orang Islam ikut murtad. Ya. Loh, wong Yahudi kuwi pintere wong, pintere menungsa gitu loh. Ya. Termasuk untuk bikin trik memurtadkan orang Islam. Dan itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Saya lanjutkan, ayat ini luar biasa ya, menjelaskan kepada kita, dibongkar oleh Allah. Aminu billadzi unzila alal ladina amanu, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang Islam, orang beriman, wajahan nahar, pagi, wakfuru akhirahu, nanti sore kamu kafir lagi, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan orang-orang yang ngaku Islam itu nanti ikut murtad, ikut balik murtad. Coba saja. Ternyata jebule ya. Coba. Sekarang ada orang masuk Islam, ya, pinter, baik, soleh, wis pokoknya sregep ibadah masuk Islam. Dia belajar Islam, belajar tafsir, belajar hadis, belajar macam-macam, ya. Sudah sampai profesor kemudian murtad. Itu gelar profesor nganu apa namanya untuk ilustrasinya. Kemudian setelah jadi doktor utawa profesor tafsir, terus profesor ini murtad, balik lagi. Kira-kira orang Islam melu murtad ora? Melu murtad. Itu yang sudah ahli, yang sudah pintar saja. Itulah yang dikerjakan orang-orang kafir yang namanya orientalis. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu, ya, bahasa Arabnya mustasyrikin, orang-orang ahli ketimuran kalau diterjemahkan secara lafaz, ya. Belajar Islam tapi bukan untuk beriman, untuk memurtadkan orang Islam, bahkan mendirikan Islamic Center, pusat untuk belajar Islam di Amerika, di Eropa. Ya. Di era zaman Nurholis Majid, ketika saya jadi santri, polemik Nurholis Majid dengan ulama-ulama di Indonesia, karena salah satunya yang banyak menulis bantahan dalam bentuk buku itu guru saya, Ustadz Ahmad Husnan almarhum, ya, rahimahullah. Beliau banyak bantah, ya, banyak menjelaskan bahwa di masa itu, ya, di era tahun berapa itu, 80-an berarti, banyak dosen-dosen Muslim dari perguruan tinggi Islam dikirim ke Amerika, ke Eropa untuk belajar Islam. Saya ditunjukkan karena beliau dulu lebih kita kenal sebagai
yang menekuni hadis di pondok saya, ya, guru hadis saya. Jadi hadis saya punya guru, jangan dikira nggak punya guru, ya. Jadi saya punya guru. Nah, beliau tunjukkan kitabnya, ya, di pondok kita ada, ya, Mu'jamul Fahras ya Al-Fadil Hadis, ya. Kitab itu berjilid-jilid tebel, ya, kamus untuk menelusuri hadis. Hadis itu ada di mana? Nah, itu namanya kita Mu'jam li Al-Fadil Hadis. Saya masih terngiang-ngiang, nanti santri boleh cek, ya. Krem yang kita punya, kalau nggak salah sampelnya krem, ya. Penulisnya Wensing. Itu orientalis, wong kafir. Ya. Jadi mereka ahli tapi tidak Islam. Nah, inilah trik, salah satu cara untuk memurtadkan orang Islam kembali. Jadi seperti itu, ternyata cukup ampuh Bapak Ibu sekalian memasukkan orang yang tidak beriman pura-pura Islam, kemudian nanti balik lagi murtad. Di zaman para sahabat itu persepsi publik, orang umumnya tahu orang-orang Yahudi itu pinter. Mereka yang belajar banyak baca tulis, banyak yang pinter sudah tentang baca tulis, ya. Nah, dengan trik memasukkan orang Yahudi pura-pura Islam kemudian balik lagi murtad, itu persepsi orang Islam yang awam. Kayak sing pinter baen belajar Islam jebole murtad. Jadi pancen Islam ora bener. Itu. Nah, lulah orang-orang itu murtad lagi. Nah, ini dibongkar oleh Allah sebagai bentuk manuver atau trik untuk memurtadkan orang Islam. Ringkasnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, cara untuk memurtadkan umat Islam kembali itu dengan cara tasykik, membuat keraguan-raguan umat Islam terhadap agamanya, ya. Dalam tasykik ini, ya, itu bisa dengan cara mencampur adukan antara yang benar dengan yang batil. Akhirnya umat Islam itu ragu. Tuhane wong agama X, ya. Iki juga Tuhan nyong apa ya? Jadi ini Tuhan kabeh pada, nah, gitu. Jadi ragu, ya, kita ragu. Jangan-jangan memang Tuhannya sama, cuma beda nyebutnya, ya. Ini namanya tasykik, membuat keraguan. Yang kedua, menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran. Ya. Ada tersebar di sebuah konten YouTube, saya lihat, ya, seorang profesor mengatakan lebih dari 2000 alif dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran untuk membuat keraguan-raguan bahwa Al-Quran itu mengalami revisi, tidak persis sama plek. Profesor loh, yuk pinter bahasa Arabnya, ya. Bahwa pada zaman kekhilafan siapa begitu, ya, itu ada seorang ulama yang memasukkan alif lebih dari 2000 di dalam Al-Quran. Jadi nggak asli Al-Quran itu. Nah, nanti orang yang awam yang nggak paham
ke bawah. Oh iya, Al-Quran tidak kitab suci. Itu sudah mengalami revisi-revisi. Kalau yang belajar langsung bantah, ya. Zaman Rasulullah, Al-Quran turun tidak dalam bentuk tulisan, gitu loh. Bukan cuma alif, titik, coba dihitung titiknya tambah pirang ewu. Harokatnya tambah pirang ewu. Loh kalau yang dimasalah itu, ya iya itu alif apa? Alif mat, panjang-panjang itu nganggo kode apa gitu loh. Ini panjang, nganggo ini kode apa? Nah itulah yang kemudian kita orang awam tidak tahu tentang penulisan atau rasem, ya, kemudian terbawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati yang menyampaikan atau membuat tasqik ragu-raguan itu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang pinter. Dan dulu dipersepsikan orang-orang Yahudi itu orang-orang pinter. Kalau orang Yahudi itu masuk Islam, mempelajari Islam, kemudian balik murtad dengan mengatakan menemukan kebenaran, ya, bahwa yang benar Tuhan ini, misalnya Tuhannya yang ini, agamanya yang ini, ya itu bisa orang Islam ikut murtad. Wallahu a'lam bishawab. Jadi upaya membuat keraguan-raguan ini harus kita pahami, ya, sehingga kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk teguh di atas kebenaran. Mohon kepada Allah, karena memang menghadapi syubhat, keraguan-raguan yang ditebarkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan umat Islam, memurtadkan umat Islam, itu luar biasa, ya. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.